Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pembukaan untuk acara kita pagi hari ini. Selanjutnya yakni materi inti yang insya Allah kita tunggu-tunggu, yakni materi mengenai identifikasi darah melalui identifikasi akhlak melalui darah perspektif tasawuf. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh narasumber kita yang terbaik, yang spesial insya Allah, yakni Dr. Lili Indrawati, SPPK. Beliau akan menyampaikan materi mengenai pola dan karakter darah atau darah dari segi medis. Langsung saja akan disampaikan oleh beliau, Ibu Lili Indrawati. Saya persilakan untuk memberikan materi. Baik, terima kasih Mbak Ratna sebagai moderator. Apakah suara saya cukup bisa jelas sampai ya? Ya, sangat kedengaran jelas. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Dekan, Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen, dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa dalam keadaan sehat, bisa bertemu dalam ruang virtual ini. Mungkin saya nanti akan 1 jam ke depan barangkali menyampaikan apa yang diamanahkan kepada saya untuk menyampaikan materi karakteristik darah ya, tetapi di sini mungkin bahasanya saya modifikasi menjadi anatomi dan fisiologi darah. Mohon izin saya untuk bisa dapat share screen. Sudah terlihat? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai anatomi dan fisiologi darah. Barangkali tidak akan terlalu mendalam ya, karena tidak ada habisnya kalau kita mempelajari ilmu Allah yang ada di dalam tubuh kita. Sungguh banyak sekali dan itu akan lama ya, membutuhkan, karena ini berbagai disiplin ilmu. Tetapi di sini saya akan membahas secara umum mengenai karakteristik darah, kemudian komposisi darah, sel-sel darah, fungsi darah, sistem peredaran darah, kemudian sistem hemostasis dan golongan darah. Barangkali dari materi ini nanti mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran secara umum bagaimana karakteristik darah yang ada di dalam tubuh kita. Sebagai pendahuluan, kita perlu ketahui bahwa tubuh kita, tubuh manusia itu terdiri dari jaringan dan sistem organ atau jaringan padat dan cairan tubuh. Nah, kalau dibuat persentase, cairan tubuh itu mempunyai persentase yang lebih besar dibanding jaringan padatnya. Jadi sekitar 55-60%. Kalau cairan tubuh ini dibagi lagi, itu ada cairan intraseluler, jadi di dalam sel, ini sekitar 2/3, kemudian ada cairan ekstrasel, sekitar 1/3. Cairan ekstrasel ini dibagi lagi ada interstisil atau antar sel, ini yang sebagian besar ya, 80%. Kemudian yang paling sedikit itu sebetulnya yang intravaskuler atau di dalam pembuluh darah. Jadi kalau digambarkan secara skematis, ini adalah perempuan, ini laki-laki, jadi kurang lebih padatnya, bagian padat dari tubuh kita itu sekitar 40-45%. Kemudian sekitar 55-60% ini adalah cairan. Nah, cairan ini tadi dibagi 2 ya, dalam sel-sel tubuh, jadi di dalam sel itu juga ada cairan. Adalah yang di luar sel. Yang di luar sel ini ada di sela-sela sel ini, namanya interstisil. Yang di dalam pembuluh darah ini yang mungkin nanti akan lebih banyak kita bahas ya. Ini hanya 20% dari
sepertiga komponen cairan ekstraseluler. Kita masuk kepada karakteristik darah nih yang ada di dalam pembuluh darah. Kalau seandainya penampang pembuluh darah ini dibuka, maka kita akan dapatkan pertama kita bisa melihat sisi warnanya. Darah itu dibagi dua, ada darah arteri, ada darah vena. Ini mengikuti sistem peredaran darahnya. Jadi darah arteri itu adalah darah yang mengalir, darah bersih ya istilahnya, kadang kita mengistilahkan darah bersih, yang mengalir dari paru ke jantung, jantung ke seluruh tubuh. Di sini warnanya akan merah terang karena banyak mengandung oksigen. Nah, kemudian darah vena atau darah balik, ini ada yang mengistilahkan darah kotor karena dia berasal dari seluruh tubuh yang ada zat-zat sisa-sisa metabolisme, dibawa kembali ke jantung, dibawa ke paru untuk dibersihkan, termasuk juga sebetulnya dibawa ke ginjal ya untuk dibersihkan. Nah, di sini warna darah vena ini merah tua atau gelap karena dia banyak mengandung CO2. Jadi dia CO2-nya sedikit, CO2-nya yang lebih banyak. Kalau dilihat dari permukaan kulit barangkali yang berwarna kebiruan itu adalah darah vena. Sedangkan kalau darah arteri itu relatif tidak terlihat karena dia sudah diatur bahwa dia letaknya lebih di dalam. Karena kalau terjadi perdarahan di pembuluh darah arteri itu lebih sulit seperti itu ya. Jadi biasanya dari permukaan tidak kelihatan. Jadi kalau kita lihat tubuh kita suka ada yang biru-biru pembuluh darah, nah itu adalah pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Kemudian kalau pembuluh darah arteri ini juga sering disebut sebagai pembuluh darah nadi karena dia berdenyut ya, berdenyut seiring denyut jantung atau nadi kita. Sehingga kalau ada perdarahan yang dia sumbernya dari darah arteri, biasanya dia tidak mengucur terus-menerus tetapi berdenyut. Jadi ada tenggat waktunya begitu, berdenyut ritmik. Sedangkan kalau dari darah vena dia akan mengalir begitu saja. Kemudian dilihat dari viskositas atau kekentalan, maka viskositas darah ini kurang lebih 3/4 lebih tinggi dibanding viskositas air. Atau kalau di hitungan viskositas itu 1,048 sampai 1,066. Kemudian pH, keasaman. pH darah itu bersifat alkali atau basa. Jadi kalau diukur dengan pH meter itu 7,35 sampai 7,45. Memang rentang ini kecil sekali dan kalau terjadi gangguan asam basa di sini ini bisa sangat mengacaukan keseimbangan dalam tubuh dan itu bisa membuat tidak sadar dan sebagainya itu. Jadi rentang yang kecil ini dipertahankan sangat ketat oleh sistem yang ada di dalam tubuh. Kita tahu kalau pH netral itu sebetulnya 7 ya. Jadi kalau hitungan pH dari 1 sampai 14, pH netral itu 7, maka pH darah itu basah, jadi alkali. Kemudian volume. Di sini kalau kita hitungan orang dewasa ya, kira-kira volumenya darah itu 70 sampai 75% mililiter per kilogram berat badan. Atau sekitar kalau orang dewasa normal itu 4 sampai 5 liter darah. Nah, kemudian kita akan berbicara mengenai komposisinya. Komposisi darah itu juga ada bagian yang padat, yaitu sel-sel darah, kemudian ada bagian yang cair atau disebut dengan plasma darah. Jadi kalau misalnya kita diambil darah, mau periksa laboratorium begitu, kemudian darah ditaruh dalam tabung, didiamkan, maka ini akan terpisah, ya, yang sel-sel darah akan turun sesuai gravitasi, akan mengendap, ini di bawah menjadi yang unsur padat sekitar 45%. Kemudian ada lapisan kecil yang membatasi, ini namanya bavikut, ini adalah sel darah putih. Kemudian ada bagian plasma, di sini sekitar 55% dari volume keseluruhan darah. Nah, sel-sel darah ini memang yang sebagian besar adalah sel darah merah atau eritrosit, itu sekitar 99%.
Tetapi ada juga ini sedikit yang tadi saya katakan ini bavikot atau sel darah putih. Ini di sini juga terdiri dari berbagai macam sel. Kemudian ada atau trombosit. Nah, ini adalah komponen dari sel darah. Sedangkan komponen dari plasma darah atau bagian cairnya itu sebagian besar atau 91% adalah air. Kemudian sebagian lagi 7% adalah protein. Protein di sini berbagai macam jenis protein yang ada di dalam tubuh, ada albumin, ada globulin. Nah, antibodi atau kekebalan itu adalah bagian dari globulin. Ini adalah juga protein tubuh. Kemudian fibrinogen, protrombin, dan berbagai macam protein esensial yang merupakan faktor pembekuan darah. Jadi nanti ada berbagai protein yang berperan dalam proses pembekuan darah. Kemudian di dalam plasma darah juga terdapat nutrien. Jadi nutrien dari makanan ya. Kemudian ada enzim. Berbagai macam enzim yang dibutuhkan untuk kita menjalankan metabolisme. Ada amilase, lipase, protease, dan lain sebagainya. Kemudian ada hormon yang juga mengatur metabolisme di dalam tubuh. Kemudian ada sisa-sisa metabolisme maupun hasil dari metabolisme. Jadi hasil makanan yang dicerna, dimetabolisir, baik itu ada hasil yang akan dimanfaatkan oleh tubuh atau hasil yang merupakan sisa dari pengolahan makanan tersebut. Ada urea, ada asam urat, santin, kreatinin, kolesterol, glukosa, dan sebagainya ya, fosfolipid. Itu semua ada di dalam plasma darah. Kemudian di dalam plasma ada juga gas pernafasan, ada oksigen, ada CO2 ya. Kemudian ada garam-garam organik. Jadi di dalam tubuh kita itu juga ada yang namanya kalsium, fosfor, kalium, zat besi, yodium, dan semua. Jadi kalau kita lihat komponen plasma darah itu sebetulnya sangat beragam. Segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita itu akan bersirkulasi, beredar ya, sesuai fungsinya masing-masing melalui pembuluh darah ini. Jadi bercampur dengan sel-sel darah. Jadi banyaknya isinya di pembuluh darah tersebut. Nah, kemudian kalau kita menengok lebih dalam kepada sel-sel darah, sel-sel darah ini diproduksi di dalam sumsum tulang. Kemudian mulai dari yang namanya stem cell atau sel punca yang menjadi induk dari semua sel yang ada di dalam tubuh. Jadi ada sel punca atau stem cell yang dengan berbagai faktor hormon pertumbuhan, maka dia akan berkembang, berdiferensiasi menjadi berbagai sel dalam tubuh. Nah, khusus untuk ini dia berkembang menjadi jalur eritrosit di sel darah putih yang granulosit. Kemudian ada yang agranulosit yang dia selnya tidak punya bintik-bintik. Ini semua adalah bagian dari leuksit atau sel darah putih. Kemudian dia juga berdiferensiasi menjadi megakariosit yang nanti menjadi trombosit atau keping darah. Nah, sebagian besar sel ini adanya di dalam sumsum tulang. Baru yang sel matur, yang matang, ini yang siap dilepaskan ke peredaran darah. Nah, nanti kalau misalnya ini secara normalnya seperti itu ya, fisiologi normalnya. Bisa juga sebetulnya sel-sel yang belum matang ini berada di darah, tapi itu biasanya berupa kelainan, misalnya pada kondisi leukemia atau kanker darah. Itu bisa sel-sel yang muda yang seharusnya dia tempat tinggalnya di sumsum tulang, dia berpindah ke peredaran darah. Nah, kalau kita lihat kembali sel darah ini yang saya tunjuk adalah sel darah merah atau kita sebut eritrosit atau disebut juga red blood cell. Ini juga yang menjadi background PowerPoint saya. Red blood cell atau eritrosit ini merupakan jenis sel darah yang paling banyak. Tadi sudah saya katakan sekitar 99%.
Jadi kalau dihitung dengan sel counter atau penghitung sel di laboratorium, ada sekitar 5 juta sel darah merah per ml darah. Jadi padahal darah kita tadi ada 5 liter ya. Nah ini hanya per mililiter saja sudah ada 5 juta sel darah merah. Sel darah merah ini dibuat di sumsum tulang, antara lain tulang belakang, tulang iga, tulang dada, tulang tengkorak, tulang pelvis atau panggul, dan pangkal tulang paha atas. Kemudian bentuknya bikonkav, artinya dia cekung di kedua sisi, jadi sisi depan dan sisi belakang dua-duanya cekung. Dia tidak punya inti, sehingga dia akan fleksibel untuk mengikuti peredaran darah melewati saluran-saluran kecil, dia akan fleksibel menyesuaikan. Nah, di bagian luar dari eritrosit ini, itu mengandung berbagai jenis antigen. Antigen itu adalah suatu benda ya, suatu molekul yang nanti bisa menimbulkan reaksi antibodi. Jadi ada ikatan antigen dan antibodi. Ini nanti penting ketika kita membahas mengenai golongan darah. Jadi sel darah merah itu berbeda-beda dari satu sel dengan sel yang lain, dari satu orang dengan orang yang lain, karena dia mempunyai antigen yang berbeda di permukaannya. Kemudian sel darah merah ini umurnya berkisar setelah dia masuk ke peredaran darah, setelah tadi disintesis atau dibuat di sumsum tulang, kemudian dia akan dilepaskan ke peredaran darah, berkisar 100 sampai 120 hari. Nah, kemudian kalau dia sudah tua, fungsinya tidak lagi bagus, dia akan dihancurkan di lien atau limpa. Jadi kalau kita mengenal limpa, itu adalah organ untuk menghancurkan sel-sel darah. Eritrosit ini terdiri dari hemoglobin, jadi partikel hem dan globin. Yang di dalamnya adalah komponennya antara lain zat besi. Makanya kalau misalnya orang kekurangan zat besi, maka dia akan menjadi kekurangan sel darah merah, atau kita sebut menjadi anemia karena dia kurang darah, istilahnya begitu. Nah, fungsi dari hemoglobin ini yaitu sebagai molekul yang akan mengikat oksigen maupun karbon dioksida. Jadi nanti bergantian, kalau dia darah arteri, hemoglobin ini mengikat oksigen, dia akan berwarna merah terang ya. Kemudian dia dibawa ke peredaran darah ke seluruh tubuh di mana sel-sel membutuhkan darah. Kemudian oksigen ini akan dilepas untuk pernafasan di sel. Nah, maka hemoglobin ini selanjutnya akan mengambil CO2 dari jaringan dari seluruh tubuh untuk dibawa ke jantung dan dipompa ke paru-paru. Ya, nanti kita akan pelajari di sistem peredaran darah. Dan darah yang mengandung CO2 ini akan berwarna lebih kebiru-biruan, tadi sudah saya sampaikan di depan. Kemudian sel darah yang kedua yaitu adalah trombosit atau keping darah. Kalau di gambar ini, dia ada di ini yang kecil, bentuknya tidak beraturan. Ukuran diameter sangat kecil ya, hanya 2-3 nanomikron. Kemudian keping darah ini tidak berwarna, tidak berinti, dan dia mudah pecah jika tersentuh oleh permukaan yang kasar. Dia merupakan fragmentasi atau pecahan dari megakariosit. Tadi sudah saya gambarkan di megakariosit yang besar, nah itu dia akan pecah menjadi keping-keping darah ini. Keping darah yang normal berkisar antara 150.000 sampai 300.000 per milimeter kubik darah atau mililiter darah. Makanya di sini kalau misalnya ada demam berdarah begitu ya, kan akan diperiksa keping darah atau trombositnya biasanya turun sampai bahkan di bawah 100.000. Nah ini nanti karena fungsinya dia ini adalah terlibat dalam proses pembekuan darah, maka kalau misalnya kita kekurangan trombosit, ini berisiko untuk terjadi perdarahan. Jadi misalnya kalau pada pasien demam berdarah gitu kan trombositnya rendah, nah itu ada risiko untuk terjadi perdarahan. Kemudian sel yang berikutnya adalah leukosit atau sel darah putih atau white blood cell. Ini yang di sebelah kanan yang ditunjuk oleh panah.
dia sebetulnya tidak berwarna ya. Kalau ini tadi kan warnanya merah ya, sel darah merah. Nah ini sebetulnya tidak berwarna. Dia memiliki inti, tapi dia dapat bergerak secara amoeboid. Amoeboid itu dia bisa bergerak bebas, dia bisa menembus pembuluh darah juga. Jadi dia bisa menembus dinding-dinding kapiler yang disebut dengan gerak diapedesis ya. Ini nanti ada fungsinya kenapa dia diciptakan seperti itu. Kemudian normalnya dia sekitar 5.000 sampai 10.000 sel per mililiter darah. Nah ini biasanya kalau misalnya kita periksa sedang demam ya, ada infeksi, ini biasanya jumlahnya ini meningkat, jauh lebih meningkat dibanding 10.000 ini. Nah itu menandakan di dalam tubuh kita sedang terjadi infeksi. Leukosit ini mampu bergerak secara bebas, berinteraksi untuk menangkap serpihan-serpihan yang ada di pembuluh darah. Serpihan seluler, partikel asing, kalau misalnya di darah ada virus, ada bakteri, ada apapun itu benda asing, maka sel darah putih inilah yang akan berfungsi untuk menangkap. Jadi mencaplok ya, istilahnya fagositosis. Dia yang akan menangkap benda-benda asing tersebut. Ini kan makanya perannya sangat penting sebagai perlindungan tubuh terhadap mikroorganisme atau infeksi. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari sel darah putih tadi ya, sel darah putih itu ada berbagai macam sel lagi, jadi tidak tunggal. Sel darah putih itu ada bermacam-macam. Kalau kita lihat di bawah mikroskop, maka akan seperti ini gambarannya. Jadi yang krem-krem ini sebetulnya ini adalah sel darah merah. Kemudian yang ungu-ungu ini adalah sel darah putih. Dia berwarna ungu karena diwarnai. Jadi kalau di laboratorium itu kita memberikan pewarnaan supaya kita bisa melihat. Karena kalau aslinya kan dia tidak berwarna, sehingga tidak terlihat di bawah mikroskop. Nah, supaya bisa kita amati apakah bentuknya normal, apakah ada kelainan, itu kita harus memberikan warna. Jadi di sini akan menjadi secara diagram dia digambarkan seperti ini ya. Yang pertama adalah neutrofil. Neutrofil ini merupakan pertahanan tubuh terhadap infeksi bakteri serta proses peradangan yang lain. Dia memberikan respon pertama. Nah, aktivitas dari proses dia memfagosit atau mencaplok kuman dan sebagainya, ini istilahnya kalau di tubuh kita ada bakteri atau ada virus masuk, nah itu kemudian akan terjadi pertempuran begitu ya. Si neutrofil dan teman-temannya ini akan mencaplok benda asing tersebut. Ini tergantung, kalau misalnya menang gitu ya, sel darah putih atau neutrofil ini menang, maka si virus atau bakteri tadi dihilangkan dari tubuh, tidak menimbulkan apa-apa. Tetapi kalau misalnya kalah, tubuh kita kalah, jadi si neutrofil dan teman-temannya ini kurang kuat, maka yang timbul kemudian sel-sel mati. Jadi sel darah putih ini mati, bersama dengan sebagian bakteri yang juga mungkin mati, kemudian ada sisa-sisa jaringan atau medan pertempurannya yang ikut rusak begitu, itu menjadi yang kita kenal sebagai nanah ya. Jadi di dalam tubuh kita kalau misalnya ada luka atau apa timbul nanah, nah itu sebetulnya adalah sisa-sisa dari sel-sel yang mati bersama kuman-kuman yang juga mati di situ. Kemudian yang selanjutnya bagian dari sel darah putih adalah eosinofil. Eosinofil ini berfungsi terutama terhadap proses alergi ya. Jadi kalau ada alergi, kemudian infeksi parasit, misalnya cacing termasuk parasit, sehingga kalau dia masuk ke dalam tubuh, nah itu akan direspon dengan pembentukan eosinofil yang banyak. Jadi kalau ada peningkatan eosinofil, itu biasanya ada proses alergi yang sedang berlangsung atau ada investasi parasit ke tubuh kita. Ini digambarkan kalau ini tadi neutrofil ya. Ini intinya banyak segmen, ini dia komponen yang paling banyak 65%, sedangkan eosinofil itu normalnya itu hanya 4%. Di sini dia punya bintik-bintik merah ya, granul-granul, ini yang nanti berfungsi untuk sebagai proses alergi tadi atau dia membunuh parasit, seperti itu. Kemudian basofil juga bertanggung terhadap proses alergi atau peradangan.
Jadi dia bintik-bintiknya basofil ini mengandung histamin. Jadi kalau kita kadang alergi itu kan karena banyaknya histamin dikeluarkan dalam tubuh kita. Makanya kalau kita kemudian minum obat alergi itu sering disebut antihistamin gitu ya. Jadi ini adalah komposisi secara normal, tetapi komposisi ini bisa berubah tergantung apa yang. Kemudian bagian dari sel darah putih selanjutnya adalah limfosit. Ini kalau digambarkan dia lingkarannya bagus ya. Ini komposisinya sekitar 25%. Umumnya limfosit ini berkaitan dengan sistem limfa. Jadi kalau di dalam tubuh kita ada sistem peredaran darah, ada sistem persarafan ya. Kemudian ada sistem limfatik. Jadi ada jalur limfa khusus ini untuk sistem kekebalan biasanya. Nah, darah limfosit ini ada dibagi menjadi 3 lagi sel ya. Ada sel. Ini tujuan fungsinya adalah membuat antibodi. Bapak Ibu sudah sering mendengar ya, antibodi, zat kekebalan tubuh yang dia nanti berfungsi untuk mengikat benda asing, virus, bakteri, atau apapun yang masuk ke tubuh kita dan menghancurkannya. Itu dihasilkan oleh sel limfosit ini. Jadi antibodi ya, termasuk mungkin sekarang antibodi terhadap virus COVID. Nah, ini sel inilah yang memproduksi. Nah, sebagian sel B, selain dia membuat antibodi, dia juga membentuk yang namanya sel memori. Sel memori ini yang berfungsi mengingat-ingat kalau nanti suatu ketika tubuh ini kemasukan lagi patogen atau agen infeksi atau benda yang tidak menguntungkan kita di masa datang. Maka sel tubuh kita akan merespon, jadi dia tahu, oh itu dulu adalah virus X misalnya. Maka saya harus melawan dengan mengeluarkan antibodi anti-X. Nah, itu fungsinya di dalam tubuh. Kemudian sel T. Ada namanya limfosit T. Ini dia berfungsi untuk menyerang sel yang terinfeksi virus atau sel-sel yang berubah sifat menjadi keganasan, yaitu sel kanker. Jadi sebetulnya kalau misalnya ada orang terkena kanker ya, itu prosesnya sudah puluhan tahun. Pada awalnya sel kanker yang baru 1-2 ini dia akan dibunuh sendiri oleh sel limfosit T. Tetapi karena biasanya kanker ini perkembangannya sangat pesat, maka sel ini tidak mampu untuk mengatasi, jadi muncullah kemudian gejala kankernya ya. Jadi sel kankernya menjadi besar dan sudah mengganggu fungsi tubuh. Sel T ini dibagi lagi sebetulnya, ada sel T memori juga, sama seperti sel B ya, ada sel T memori. Kemudian ada sel T CD8 atau istilahnya sitotoksik yang dia ini berfungsi secara langsung membunuh sel yang terinfeksi virus. Jadi kalau ada virus berhasil masuk ke dalam sel, maka sel T CD8 ini bersama sel limfosit T CD4 yang disebut sel T pembantu atau helper, ini dia akan memakan sel yang sudah terinfeksi virus tersebut. Harapannya supaya tidak menyebar ke seluruh tubuh. Nah, kemudian ada juga bagian dari sel limfosit ini yang disebut sebagai NK cell, natural killer cell. Jadi namanya natural killer berarti dia sel pembunuh alami. Jadi secara alami sel NK ini tidak perlu ada aktivasi apapun, dia sudah bisa bereaksi membunuh target yang tidak menguntungkan kita. Jadi tadi mau agen infeksi dari luar atau sel kita sendiri. Sel tubuh kita sendiri mempunyai rentang waktu tertentu. Kalau dia sudah tua, dia akan hancur atau mengalami apoptosis istilahnya. Jadi menghancurkan, bunuh diri. Sel kita kalau sudah tua akan bunuh diri. Nah, sel-sel yang seperti ini akan dimakan oleh NK sel supaya tidak menjadi sesuatu yang berbahaya oleh tubuh. Jadi sisa-sisa hancurnya sel ini akan dimakan oleh NK sel ini. Kemudian sel darah putih berikutnya adalah monosit. Ini juga berperan dalam sistem kekebalan ya. Jadi secara umum leukosit itu semua berfungsi dalam sistem kekebalan. Nah, pada saat di dalam darah monosit ini bentuknya bagus ya.
Kemudian ketika terjadi peradangan atau infeksi di luar pembuluh darah nih, di bagian misalnya di kulit gitu ya, ada terinfeksi, sel monosit yang awalnya di dalam pembuluh darah dia akan keluar. Kan tadi dikatakan dia bisa bergerak amoeboid, bisa menyelusup keluar dari pori-porinya pembuluh darah, masuk ke jaringan yang dituju, yang sedang ada infeksi. Kemudian kalau dia sudah berada di jaringan, dia menjadi aktif nih, yang awalnya tepinya itu halus ya, dia menjadi tidak beraturan. Dia disebut menjadi makrofag atau disebut sebagai sel dendritik. Nah, mungkin saat ini sering mendengar sel dendritik. Atau kalau ini di tulang, yang dia memakan tulang-tulang yang sudah tua, itu namanya osteoklas. Jadi dia mempunyai nama bermacam-macam tergantung dia berfungsi di mana. Kemudian dia makrofag ini juga bisa berfungsi menyuguhkan patogen baik virus, bakteri atau apapun ya kepada sel T. Jadi tadi kan ada sel T yang berfungsi membunuh. Nah, makrofag ini juga bisa ketika dia menangkap virus, dia akan sodorkan kepada sel T, ini loh ada virus, silahkan dimakan gitu, seperti itu ya. Itu adalah mekanisme yang ada di dalam tubuh. Nah, setelah kita jauh ke dalam melihat sel-sel darah, sebetulnya secara umum apa sih fungsi darah gitu ya. Fungsi darah ini yang utama adalah sebagai alat transportasi. Jadi kita tahu tadi ada sistem peredaran darah yang bergerak ke seluruh tubuh, maka dia menjadi sarana transportasi. Tadi sudah disampaikan di depan, komposisinya di dalam pembuluh darah itu berbagai macam ya, jadi dia fungsinya adalah membawa nutrisi dari saluran cerna ke jaringan tubuh. Kemudian membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, membawa sisa metabolisme dari jaringan ke organ ekskresi atau pembuangan. Organ ekskresi ini bisa ginjal yang nanti keluarnya menjadi urin, air kemih, atau ke paru yang menjadi udara pernapasan. Kemudian juga membawa hasil sekresi kelenjar endokrin. Ini contohnya hormon dan enzim. Karena di sel-sel di dalam tubuh kita itu kan perlu komunikasi. Komunikasinya melalui hormon, melalui enzim, melalui sitokin. Nah, ini perantaranya adalah peredaran darah. Kemudian peredaran darah ini juga berfungsi menjaga keseimbangan air dalam tubuh. Jadi kalau misalnya kita kekurangan cairan, misalnya pada kondisi di gurun ya, panas luar biasa, seperti itu, kan kita penguapan dari kulit itu tinggi, kita bisa kekurangan cairan. Sel kalau kekurangan cairan itu bisa mati. Makanya kalau sel-sel ini kekurangan cairan, nah cairan yang ada di dalam darah itu dia akan keluar. Dia akan memenuhi kebutuhan sel-sel ini terhadap cairan tersebut. Tetapi kalau misalnya kemudian yang di dalam darah ini kekurangan cairannya sangat banyak, misalnya pada diare yang terus-menerus, nah akhirnya kita juga akan mengalami katakanlah penurunan kesadaran misalnya, karena yang di dalam darah ini sudah tidak cukup untuk mengcover kebutuhan seluruh tubuh, kebutuhan cairan. Kemudian juga fungsi darah ini adalah mempertahankan temperatur. Jadi suhu tubuh itu sebetulnya dijaga juga oleh adanya peredaran darah ini. Supaya tidak terlalu tinggi kan demam ya, juga tidak terlalu rendah atau hipotermi. Jadi dijaga dalam rentang 3,5 sampai 37,5 ya normalnya. Kemudian juga mengatur keseimbangan asam basa. Tadi dikatakan pembuluh darah itu relatif lebih alkali, 7,35 sampai 7,5. Dalam darah ini banyak sekali ion-ion hidrogen yang dia berada dalam ikatannya gitu ya. Ini bertujuan sebagai buffer untuk menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Karena tubuh kita tidak boleh terlalu asam, tidak boleh terlalu basah. Kemudian juga tadi fungsi darah adalah sebagai pertahanan tubuh terhadap mikroorganisme. Nah, baik, setelah kita membahas sel-sel darah dan fungsi darah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana sistem peredaran darah.
Jadi bagaimana tadi sel-sel bisa berfungsi, kemudian fungsi-fungsi darah ini bisa dijalankan, itu adalah melalui sistem peredaran darah atau sirkulasi. Sistem peredaran darah ini ada dua, yaitu sistem sirkulasi kecil atau pulmoner dan sirkulasi besar atau yang ke seluruh tubuh atau sistemik ya. Kalau sirkulasi pulmoner atau sirkulasi yang pendek, ini darah dialirkan dari paru, kemudian melalui arteri yang bernama arteri pulmonalis ya. Ini ke arah jantung. Jadi kalau kita mengenal jantung, ini ada dibagi 4 ruangan, ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah, darah dari paru yang sudah bersih, yang sudah berisi oksigen, ini akan masuk ke serambi kiri jantung, kemudian dibawa ke bilik kiri jantung, kemudian dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah besar, ini ada pembuluh darah aorta namanya, kemudian dibawa ke seluruh tubuh. Itu kalau pembuluh darah sirkulasi besar. Nah, kalau sirkulasi kecil, ini darah dari paru ke jantung, kemudian ke pembuluh ke bilik kiri. Nah, kemudian kanan jantung ini dipompa ke paru. Karena di paru inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi yang darah vena tadi yang dari seluruh tubuh membawa karbon dioksida akan ditukar dengan oksigen, kemudian yang sudah bersih akan dibawa ke jantung untuk dipompa ke seluruh tubuh. Jadi kalau pembuluh darah besar ya tadi dari jantung akan dipompa melalui aorta ke seluruh tubuh, kemudian memenuhi kebutuhan sel-sel di jaringan. Nah, nanti yang darah kotornya dibawa lagi balik ke jantung. Kemudian ada selain dipompa keluar ke seluruh tubuh, maka sebagian darah ini juga dipompa ke jantung sendiri. Karena jantung kan juga perlu makan. Ini yang namanya pembuluh darah koroner. Jadi ini darahi otot-otot jantung supaya tetap hidup dan bergerak melalui pembuluh darah koroner. Makanya kalau kita kadang mendengar istilah penyakit jantung koroner, nah itu sebetulnya adalah gangguan atau kelainan pada pembuluh darah jantungnya sendiri. Jadi biasanya pembuluh darah jantung nanti terjadi penyumbatan akibat lemak dan sebagainya ya, sehingga darah tidak bisa mengalir dengan lancar. Sel-selnya kekurangan darah, timbul nyeri, timbul istilahnya serangan jantung. Penebalan ini sebetulnya bisa terjadi di seluruh tubuh, bisa terjadi di otak atau dimanapun. Nanti gangguannya seperti apa, itu tergantung dari di mana letaknya darah yang mengalami kelainan ini, atau pembuluh darah yang mengalami kelainan. Nah, semakin jauh dari aorta atau jantung, tadi kan pembuluh darah besar namanya aorta, semakin menjauhi jantung maka ukuran pembuluh darah pun akan makin mengecil. Sampai akhirnya di ujung-ujung permukaan tubuh ini ada yang namanya pembuluh darah rambut atau pembuluh darah kapiler yang dia menjadi jembatan antara pembuluh darah arteri dengan pembuluh darah vena. Jadi pertukaran di jaringan itu sebetulnya melalui kapiler ini. Kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu sistem hemostasis. Sistem hemostasis ini adalah proses keseimbangan yang ada di dalam tubuh kita antara pembekuan darah dan penghancuran bekuan darah. Ini adalah mekanisme alami yang akan dilakukan oleh tubuh untuk melindungi diri dari proses perdarahan atau menghentikan kehilangan darah yang berlebihan. Proses ini sebetulnya terdiri dari 4 sistem. Ada sistem pembuluh darah, ada sistem trombosit, sistem pembekuan darah, dan sistem fibrinolisis atau penghancuran bekuan darah. Jadi ketika ada satu trauma atau luka, ya misalnya di permukaan tangan kita kena pisau misalnya ya, ada robekan jaringan, kemudian otomatis akan terjadi perdarahan ya.
Jadi pembuluh darahnya juga terluka, sel-sel darah yang ada di dalam pembuluh darah akan keluar. Nah, ini secara otomatis pertama yang bergerak adalah pembuluh darahnya akan melakukan konstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Tujuannya sebetulnya untuk mengurangi volume darah yang keluar. Kemudian penyempitan pembuluh darah ini akan segera diikuti oleh trombosit. Jadi kalau ada luka, trombosit tadi sudah dikatakan dia sensitif, permukaannya sangat sensitif kalau menyentuh permukaan kasar. Jadi sebetulnya pembuluh darah itu kan halus permukaannya. Nah, kalau terjadi perlukaan, itu permukaannya menjadi kasar bagi trombosit. Ini akan mengaktifasi trombosit sehingga dia akan memanggil teman-temannya untuk saling melekat. Namanya agregasi trombosit. Jadi keping-keping darah ini akan dipanggil untuk saling mendekat membentuk trombosit. Tujuan sumbat trombosit ini tujuannya adalah menutup luka, sehingga harapannya perdarahan ini bisa berhenti. Nah, kemudian sumbat trombosit ini sendiri tidak cukup dia sendirian, karena kita tahu di pembuluh darah itu ada tekanan. Ya, karena tadi dipompa dari jantung tujuannya untuk mencapai ke seluruh tubuh, ada tekanan di sini. Kalau hanya sumbat trombosit, dia tidak cukup untuk menutup luka. Maka yang terjadi berikutnya adalah pembekuan darah. Jadi secara simultan ya, bukan urutan 1, 2, 3, 4, tetapi bekerja langsung secara spontan, simultan, saling membantu. Nah, pembekuan darah ini tujuan akhirnya adalah membentuk benang-benang fibrin. Jadi kalau kita tahu seperti jaring-jaring, dia ini akan melapisi sumbat trombosit supaya sumbat trombosit ini lebih kuat menempel pada luka yang terjadi tersebut. Nah, apabila proses ini sudah selesai, penyembuhan luka sudah terjadi, gitu ya, mungkin beberapa hari, benjolan yang timbul akibat sumbatan trombosit dan benang-benang fibrin ini akan dihancurkan kembali supaya pembuluh darah ini kembali mulus. Nah, ini dilakukan oleh sistem fibrinolisis atau penghancur bekuan darah. Ya, jadi ini pembahasan lebih jelasnya tadi ya, sama saja ya sebetulnya. Jadi ini kalau kita lihat pembuluh darah, itu dia dindingnya itu terdiri dari berbagai lapisan otot ya. Ini yang kemudian otot ini dia bisa berkonstriksi atau bisa menyempit. Kalau terjadi luka dia akan bisa menyempit. Kemudian ini tadi sudah dijelaskan bagaimana sistem trombosit itu akan berkumpul bersama teman-temannya untuk membentuk sumbat trombosit. Kemudian, nah ini setelah ada sumbat trombosit, maka faktor pembekuan atau koagulasi ini akan teraktivasi membentuk seperti ini, benang-benang fibrin ya, yang akan mengikat sumbat trombosit itu. Kemudian kalau itu tadi sudah berjalan, sudah proses penyembuhan di dinding pembuluh darah ini sudah selesai, maka akan terjadi sistem fibrinolisis di mana bekuan ini akan dihancurkan kembali. Nah, semua proses ini adalah keseimbangan. Kalau faktor koagulasinya yang dominan, gitu ya, yang lebih banyak, jadi karena berbagai sebab terjadi aktivasi koagulasi, maka akan terjadi pembekuan-pembekuan secara spontan di dalam tubuh. Ini bisa terjadi misalnya stroke sumbatan. Jadi itu juga tidak boleh. Atau misalnya fibrinolisisnya yang berlebihan. Jadi cenderung terjadi perdarahan. Jadi itu karena sumbat trombosit tidak bisa bekerja, dihancurkan terus gitu ya, belum sampai sembuh sudah dihancurkan. Sehingga kalau fibrinolisis meningkat, maka akan cenderung terjadi perdarahan. Seperti itu. Sehingga ini adalah proses yang saling berkeseimbangan di dalam tubuh kita. Baik, materi selanjutnya adalah golongan darah. Golongan darah ini sebetulnya didasarkan pada ada atau tidaknya antigen di dalam permukaan darah. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa ciri dari sel darah merah adalah di permukaannya ini mengandung antigen.